Halo, apa kabar semua? Selamat datang dalam podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ikut Kristus aja. Bersama saya Fasya yang akan menemani sahabat bungkus semua untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Episode kali ini kita bakal ngobrol tentang topik yang menarik banget. Kenapa menarik? Sahabat bungkus nih pasti udah familiar dengan tema kita kali ini. Tapi mungkin kayak saya, kalau secara pengetahuan dan juga praktek sebagai orang Kristen, bisa aja nih teman-teman ini awam kayak saya. Penasaran? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang berpuasa. Yang terbayang sih kalau saya pertama kali ya berpuasa itu ya tidak makan dan juga tidak minum. Tapi apakah berpuasa cuma tentang menahan lapar dan haus? Kemudian jadi ada pertanyaan, harus nggak sih kita berpuasa? Kapan sih kita harus berpuasa? Tentu hari ini saya nggak sendiri. Bersama dengan kita kali ini ada Kakak Alex dan juga Bu Denia. Halo, selamat datang di Halo, podcast Bungkus Halo Kak Aja. Fasya, Apa kabar semuanya? puji puji Tuhan sehat Tuhan. kami. Baik. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kakak Alex akan menemani kita belajar dan juga Bu Denia akan memberikan cerita pengalamannya dalam berpuasa. Nah, aku pertama nih mau ngobrol bersama Kakak Alex dulu kali ya. Kakak Alex, boleh dong dibantu jawab pertanyaanku tadi di awal. Apakah kita berpuasa tuh cuma tentang menahan lapar dan haus dan perlu nggak sih kita berpuasa? Oke. Ini pertanyaan yang mungkin eh, umum didengar di kalangan Kristen karena teman-teman kekristenan itu agak beda sama teman-teman Muslim yang tiap tahun secara kolektif tuh berpuasa. Nah, pada awalnya memang puasa itu berupa tidak makan, tidak minum. Nah, itu bisa kita lihat juga di banyak kisah di dalam Alkitab. Tapi sebetulnya tujuan utamanya tuh bukan sekedar untuk berpuasa sendiri, bukan sekedar untuk menahan lapar, menahan haus. Tujuan puasa bukanlah melakukan puasa. Nah, ini penting nih. Karena kalau misalnya kita lihat di Imamat, itu ada kisah ketika eh, mereka, bangsa Israel itu mengingat hari pendamaian dari Allah, mereka melakukannya dengan puasa. Nah, jadi puasa yang mereka lakukan itu membawa perubahan laku dan batin mereka dalam keseharian. Contohnya kerendahan hati, pengendalian diri, keberserahan pada Allah, macam-macam, gitu ya. Kalau di Perjanjian Baru ada juga para rasul itu berpuasa ketika mereka mau menentukan atau menyerahkan para penatua pada Tuhan. Jadi puasa yang mereka lakukan dalam rangka untuk menghayati apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat mereka, buat jemaat, buat para penatua ini nih, gitu ya. Artinya puasa dalam kekristenan itu punya tujuan, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus. Nah, kalau kita lihat, benang merahnya adalah puasa itu akan membawa pertumbuhan spiritual dan mendekatnya relasi kita sama Tuhan, sama sesama, sama diri sendiri, bahkan sama alam semesta. Nah, itu salah satu makna dari puasa yang kita hayati. Wah, menarik banget ya. Ini ternyata tentang relasi Hmm, bersama diri kita, Tuhan yang terutama, dan juga sesama, dan juga alam semesta. Wah, ini aku nggak ya. kepikiran nih. Kemudian Kak Alex, tapi terus kapan sih sebenarnya kita harus berpuasa? Nah, balik lagi. Dalam kekristenan, puasa itu kita lihat sebagai laku spiritual. Dia bukanlah sebuah keharusan, yang artinya kalau kita nggak puasa, kita dihukum Tuhan, atau kita nggak dapat berkat Tuhan. Bukan. Puasa adalah cara kita, tools yang bisa kita pakai untuk
mempererat relasi dengan Tuhan, memperkuat iman kita, begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan kapan, praktisnya setidaknya ada beberapa opsi atau hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, puasa di masa raya Prapaskah. Habis Rabu-Abu, kita berpuasa 40 hari di luar hari Minggu. Tujuannya untuk menghayati kerapuhan kita, keberdosaan kita, gitu ya. Kenapa bisa kerapuhan? Karena kan kita diingetin ya, wah kita nih manusia nih rapuh banget loh. Kita nggak makan itu bisa sakit perut, bisa lemes. Sebegitu bergantungnya kita sama hal lain gitu. Nah, makanan itu kan pada dasarnya sebelum budaya kapitalis seperti yang terus berkembang ya, manusia itu kan alam semesta ini menyediakan makanan untuk kita semua gitu ya. Artinya Tuhan menyediakan itu semua buat kita. Maka pas kita berpuasa kita diingetin kembali bahwa, kita ini nggak bisa hidup loh tanpa hal-hal lain yang Tuhan sediakan. Nah, sehingga kita makin merasakan kerendahan diri dan sebagainya. Ada juga yang puasa Senin Kemis, sesuai dengan tradisi orang-orang kuno di zaman Alkitab. Tapi pada prinsipnya kapanpun kita berpuasa, kita bisa berpuasa gitu. Karena sekali lagi, puasa itu salah satu dari ragam laku spiritual. Yang lain apa? Ada doa, saat teduh, retreat. Kalau Nine Spiritual Pathways ada dengan alam, ada dengan belajar. Jadi karena dia adalah salah satu laku spiritual, dia bisa dilakukan kapanpun dengan, balik lagi pada hal yang prinsip tadi, tujuannya harus membawa perubahan personal maupun komunal. Makin cinta Tuhan, makin cinta sesama, makin cinta diri, makin cinta alam semesta. Kok alam semesta apa hubungannya? Yang tadi itu, pas kita lapar, kita menyadari, oh iya ya, saya ini bergantung loh sama nasi, ikan, samcan gitu. Yang semuanya Allah berikan lewat ciptaan lainnya gitu. Oh, menarik nih ya. Jadi kapan aja kalau kita merasa aku pengen semakin dekat dengan Tuhan, ini adalah salah satu cara untuk kita membangun relasi bersama Tuhan ya. Thank you Kakak Alex. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih ke Bu Denia nih sebagai pelaku yang akan menceritakan pengalamannya mengenai berpuasa. Bu Denia, aku tuh penasaran, kapan sih pertama kali Bu Denia melakukan perjalanan berpuasa ini? Iya, makasih Kak Fasya. Saya 10 tahun yang lalu sih tepatnya mulai puasa Januari 2013. Jadi udah 10 tahun berjalan dengan saat ini. Bahkan masih diingat tanggalnya ya Kak, luar biasa. Nah, Iya, kalau boleh tahu apa sih yang terjadi nih di 10 Januari ini nih 2013? Iya, jadi sebelumnya tahun 2012 saya mengalami pergumulan yang hebat, yang berat banget gitu ya. Sampai saya ini mau ngambil arah jalan kemana gitu ya. Nah, jalan di depan saya itu begitu banyak sampai saya takut salah jalan. Nah, untuk itu saya memilih mengambil waktu untuk berpuasa, dan kalau dibilang berdiam diri enggak juga, tapi menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuhan. Menghabiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Kalau boleh tahu nih, waktu itu tuh jenis puasa apa sih Bu Denia yang dijalani? Ya, jadi itu pun memilih puasa itu ketika saya membaca kitab Daniel 10. Di situ dibilang kitab Daniel ingin berpuasa untuk mencari hikmat dari Tuhan, untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang saya lakukan puasa Daniel, atau biasa disebut berpantang sih. Jadi ada 3 hal yang kalau kita lihat di Daniel 10. Satu,
berpantang makan daging, nggak makan daging ya. 2, nggak makan, kalau di situ ditulis minum anggur ya, nggak minum anggur. Tapi saya menginterpretasikan nggak makan yang enak-enak atau dessert lah, gitu ya. Wah, Yang ketiga di situ nggak berabu ya, beruap atau ya. Nah itu saya menginterpretasikannya tidak bersenang-senang. Artinya nggak shopping, nggak nonton ke bioskop gitu ya, nggak jalan-jalan gitu. Dan semua itu dilakukan selama 21 hari. Kapan? Di awal tahun gitu ya. Tapi waktu itu awal tahun bisa dimulai dari tanggal 1 kan. Tapi saya setelah jalan 2 tahun kok kayaknya nggak enak ya. 1 sampai 21 hari itu pas banyaknya pesta nih biasanya di kita gitu ya. Jadi saya majuin aja gitu. Saya majuin, jadi setelah tanggal 25 kita pesta-pesta makan enak gitu ya. 26-nya saya mulai puasa Daniel selama 21 hari gitu. Jadi nggak berat juga seperti itu. tadi Itu Bu Kak. Denia bilang memulainya kan karena ada pergumulan yang berat, merasa di persimpangan jalan, takut salah jalan, nggak tahu mau pilih yang mana. Terus setelah 21 hari itu secara spesifik apa yang dirasakan Bu Denia? Ada perubahan nggak sih yang dirasakan, yang terjadi setelah melakukan puasa? Mungkin ada contoh-contoh yang spesifik yang boleh kita tahu nih dari cerita pengalaman Bu Denia. Ya, jadi dari 2013 itu benar-benar satu tonggak yang penting ya setelah puasa itu. Satu, saya diminta menjadi penatua gitu ya. Dengan kondisi saya yang pada saat itu sebetulnya nggak mungkin banget gitu. Saya dipilih atau diminta menjadi penatua. Dan memang setelah dengar dari orang lain gitu ya, ada juga tuh yang keberatan saya jadi penatua gitu ya. Tapi itu tadi saya lihat bahwa tangan Tuhan terus membimbing saya gitu ya. Terus dari situ mulai tuh tanggung jawabnya makin luas, diminta jadi ketua RT lah gitu ya. Terus ya padahal itu tadi saya di lingkungan sekitar saya ini banyak yang Muslim gitu ya, nggak mungkin sebetulnya kalau apalagi perempuan gitu diminta jadi ketua RT gitu seperti itu. Jadi saya melihat di situ suatu peluang yang cukup jarang bisa didapat gitu. Seperti itu Kak. Terus ya dari situ mulai tuh yang tadinya saya malas ngerjain sesuatu yang detail-detail gitu ya. Jadi harus, dan kayaknya Tuhan bukakan cara mengerjakan sesuatu yang lebih detail, bisa lebih fokus, lebih struktur gitu. Gitu Kak. Wah, ini aku tadi jadi teringat nih, Kakak Alex tadi menjelaskan ya, waktu zaman dulu puasa itu dipakai untuk menghayati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Wah, berarti aku bisa melihat melalui puasa Bu Denia kali itu, Kak Bu Denia bisa merasakan, sepertinya ini kehendak Tuhan, langsung kebuka semua ya Kak jalannya ya. Iya. Betul. Terus Kalau boleh tambahin, jadi setelah beberapa tahun, setelah saya merasa puasa Daniel udah nggak challenging lagi nih, udah nggak seperti itu. Saya tambahin tuh, jadi yang tadi ada di Alkitab juga ada puasa yang 1 hari penuh nggak makan gitu ya. Oh ya, satu lagi yang saya tekankan adalah di puasa itu kalau buat saya tetap minum air putih. Saya nggak minum sama sekali, tapi ya itu tadi hanya air putih. Jadi makanan saja yang saya batasi atau tidak sama sekali. Seperti itu. Nah, sudah 2 tahun ini, hampir 3 tahun ya, saya menjalani ini puasa 40 hari, puasa Paskah. Oh, Nah ini, iya, saya boleh diceritain lakukannya. tuh Bu Denia, Iya. gimana ya, apa yang dilakukan? Nah, kalau puasa 40 hari ini, saya lakukan tidak makan sama sekali selama lebih dari 15 jam. Gitu. Jadi saya makan terakhir jam 7 malam, ya, jam 7 malam, nanti bangun tidur cuma minum air putih terus sampai jam 12 siang atau jam 1.
Oh, jadi ini Berpuasa. setelah mencoba puasa Daniel, sepertinya Bu Denia nih jadi memilih bahwa berpuasa ini adalah jalanku untuk berlaku spiritual gitu ya. Wah, menarik Iya, banget nih. Terus yang aku iya. penasaran nih, apa sih yang biasanya dilakukan Bu Denia pada saat berpuasa yang mungkin ada juga mungkin yang sulit tantangannya gitu, dan gimana cara mengatasinya Bu Denia? Iya. Kalau tadinya tuh kalau puasa Daniel kan nggak boleh makan daging tuh, sedangkan kalau kata eh, literatur tuh ya, kalau golongan darah O tuh harus makan daging gitu. Aduh bener, lemes banget gitu. Tapi setelah terbiasa kita makan serat ya, makan buah gitu-gitu, akhirnya dampaknya secara badan pun jadi enak gitu, jadi lebih ringan, terus kulit lebih glowing gitu ya. Tapi bukan itu yang dicari sebetulnya, bukan itu yang dicari. Jadi ya itu tadi, kepekaan terhadap suara Tuhan gitu. Gimana caranya? Nah, itu waktu yang harusnya makan siang, kadang-kadang saya duduk melakukan hal-hal yang tenang, misalnya baca buku sambil dengerin lagu lagu rohani gitu ya, baca Alkitab, atau hanya berjalan-jalan di sekitar rumah. Di sebelah samping rumah saya itu ada taman, keliling di situ lihat. Nah, Tuhan banyak bicara melalui itu. Bagaimana suara Tuhan? Ya, berbicara melalui di batin kita ya. Seperti itu, Kak. Oh, aku jadi bisa kebayangin nih sekarang. Karena biasanya kan sekarang dunia kita tuh sibuk dengan segala macam informasi. Kita melihat banyak hal gitu ya, ramai sekali rasanya dunia ini. Tapi dengan berpuasa, kita jadi menggantikan apa yang untuk kepuasan diri kita pakai untuk semakin dekat dengan Tuhan ya. Kita ber, ber berjalan bersama Tuhan lebih lagi, kita pakai Ya. waktu kita lebih banyak lagi bersama Tuhan. Jadi lebih peka. Kalau Ya. terakhir nih Bu Deni ya, boleh nggak kita nih teman-teman sobat di rumah yang mendengarkan dikasih tips gitu untuk berpuasa atau ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, pokoknya itu tadi, puasa itu bukan untuk pamer kita. Puasa itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Dan tidak ada apapun yang tidak bisa dipecahkan. Semua bisa diatasi. Ya, masalah apapun dengan Tuhan. Nah, masalahnya hanyalah diri kita sendiri nih yang kadang-kadang punya ego yang lebih ya, punya hal-hal yang kurang baik. Nah, segala sesuatu itu bisa diredakan dengan puasa, gitu. Jadi tipsnya lagi selain itu adalah lakukanlah bukan merupakan keharusan, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Seperti itu, Kak. Thank you, Bu Deni ya. Berarti ini bukan untuk pamer, bukan kalau udah kepentok dulu baru berpuasa ya, tapi ini benar-benar cara kita untuk menikmati relasi kita bersama Tuhan ya. Oke, kalau Ya, gitu Kakak ya. Alex boleh dong dirangkum nih ya. Sebenarnya dari apa yang sudah kita obrolin hari ini, kita belajar, iya berpuasa hanya salah satu cara orang berlaku spiritual, tapi bagaimana memaknai puasa yang benar dalam kehidupan kita? Apa sih yang paling penting? Iya, yang paling penting adalah ketika kita berpuasa, kita melakukannya dalam rangka untuk eh, semakin dekat dengan Tuhan, merasakan dan menghayati serta mendengar apa yang menjadi kehendaknya, begitu ya. Jangan seperti orang-orang Israel yang ditegur sama Nabi Yesaya, pas mereka bilang, Tuhan, kami berpuasa tapi kok engkau tidak mengindahkan kami, gitu ya. Lah Tuhan bilang, kamu berpuasa tujuannya keliru, begitu. Kamu berpuasa tapi kamu nggak peduli sama orang-orang di sekitarmu yang kesulitan, yang menderita. Maka ketika berpuasa itu betul kayak kata Kania, itu memberikan ketenangan buat diri kita, relasi yang baik dengan Tuhan, tapi relasi yang baik dengan Tuhan juga harus berdampak sama relasi yang baik pada sesama.
Ada amin, saudara? Amin, luar biasa. Haleluya. Thank you banget nih Bu Deni sama Kak Alex nih. Seru banget obrolan kita hari ini. Aku udah bungkus banyak banget nih dari tadi. Banyak sekali catatanku yang akan aku coba praktekkan. Yang pertama aku belajar berpuasa itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Gimana kita meneladani Kristus, melatih penguasaan diri sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus, dan ini tentang relasi, kembali lagi relasi bersama dengan Tuhan, bersama dengan diri kita, sesama, dan juga alam semesta. Nah, kalau gitu Kakak Alex, sebelum kita tutup boleh dong obrolan kita hari ini dibungkus dalam doa. Cih, boleh dong. Mari, Kak Fasya, Kak Nia, juga Bapak Ibu yang mendengarkan, kita tutup dalam doa sekaligus memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah bercakap-cakap tentang salah satu laku spiritual yang dapat kami lakukan sebagai umat-Mu, yaitu puasa. Ada banyak hal yang dapat kami lakukan untuk terus membangun relasi dengan Tuhan, membangun sikap batin yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kali ini kami bahas tentang puasa. Mampukanlah kami, ya Allah, untuk melakukan salah satu laku spiritualitas ini dengan motivasi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah puasa yang akan dilakukan oleh umat-Mu itu boleh didasari pada kerinduan untuk punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, kerinduan untuk diingatkan akan kebergantungan kami pada Tuhan, dan kerinduan untuk tahu bahwa betapa rapuhnya kami sebagai umat Tuhan. Mampukanlah kami, ya Allah, untuk memiliki motivasi yang tepat ketika kami hendak melakukan puasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Alex, Bu Sama-sama Denia, Kak Fasya, makasih sudah Kak Nia. menemani kita semua belajar, memahami, memaknai kembali hal berpuasa lebih dalam lagi. Kiranya ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, dan selangkah lagi kita belajar untuk mengikuti Kristus. Mari kita bungkus episode ini, kita pulang, bagikan buat keluarga dan juga teman-teman. Selamat belajar dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikut podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ngikut Kristus aja.